Baiklah, di sini kami akan mensosialisasikan atau pembahasan kepada Bapak Ibu yang ada di sini, yaitu di sekolah TK Pendawa Sakti. Karena hukum kami adalah calon anggota guru penggerak angkatan 11 yang telah kami pelajari pada saat ini, yaitu adalah modul 1.4 tentang budaya positif, yang kami rasa dan ini juga sebagai salah satu persyaratan yang harus kami lakukan, yaitu menyampaikan langsung kepada Bapak Ibu yang berada di sekolah kita ini, supaya nanti kita menyamakan persepsi untuk yang bertujuan adalah mempusatkan atau seluruh perhatian kita bisa kita fokuskan kepada peserta didik kita. Nah, di sini perkenalan saya adalah Okten Ronaldi Siotang, dan di sebelah saya ada Bu Berta Asimanjunta, di sebelah saya ada Bu Yeni Juliani yang akan menyampaikan materi yang tentang budaya positif. Baiklah, mungkin untuk Ibu Berta dan juga Bu Yeni, persilakan dulu. Nah, pemateri yang pertama adalah saya. Nah, di sini kita harus menyamakan persepsi dulu Bapak Ibu, yaitu ada pertanyaan pemantik untuk kita bersama di sini. Ini tinggal menyatakan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Kira alasan Ibu menyatakan tidak, itu kenapa, Bu? Dilakukan tidak berubah gitu dia. Jadi solusinya menurut saya itu adalah satu pendekatan. Pendekatan ya. Setuju Bapak Ibu ya? Tidak ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, berarti kita setuju tidak ya? Oke, selanjutnya yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Ya, setuju ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya 3. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ya. Bagus. Setelah ini nanti kita akan mempelajari, dari ketiga ini nanti kita akan mengetahui bagaimana lebih lanjutnya tentang itu. Nah, topik yang kami pelajari dalam modul 1.4 ini ada, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Baru ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, nanti supaya menjadi guru yang baik dan memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Yang pertama adalah pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kita lihat stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Baru untuk teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita sebagai kontrol, teori kontrol, kita kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus untuk responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Baru untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Posisi kontrol, kita ini sebagai posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Baru stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Baru untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Baru teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Baru model berpikir menang atau kalah. Kalau untuk teori kontrol, di situ adalah model berpikir menang-menang. Nah, di sini adalah beberapa bagian-bagian yang telah kami pelajari Bapak Ibu tentang disiplin positif. Yang pertama adalah teori kontrol. Ini bisa terbagi dari 4 bagian, yaitu yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan.
Yang ketiga adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang keempat adalah realitas atau kebutuhan. Kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, yaitu makna disiplin. Kita lihat, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Untuk semua perilaku memiliki tujuan, yaitu kita mempelajari tentang teori motivasi. Jadi teori motivasi ini ada, kadang-kalanya ada 3 bagian ya Bapak Ibu ya. 2 bagian yaitu adalah motivasi yang berdasarkan intrinsik, dan yang satu lagi adalah motivasi intrinsik. Di mana teori motivasi ini ada. Yang pertama, kita pasti mengetahui bahwa kita memiliki motivasi ketika ada atau untuk menghindari hukuman. Termotivasi untuk datang cepat. Kita termotivasi datang cepat karena apa? Mungkin ada salah satu hukuman atau konsekuensi yang kita ambil atau yang kita terima. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, imbalan mungkin sebagai contohnya adalah penghargaan tadi. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Kita sadar bahwasannya itu adalah memang hal yang positif yang harus kita lakukan. Dan selanjutnya adalah dari nilai-nilai yang untuk motivasi itu dapatlah nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Dari nilai-nilai kebajikan ini baru kita turunkan keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan ini tadi misalnya kita membuat ke anak. Jadi untuk keyakinan kelas kita paparkan sama anak-anak bahwasannya kita tidak memaksa mereka untuk melakukan hal, tapi kita meminta mereka untuk tetap mengikut atau ikut andil dalam mengambil suatu kesepakatan atau keyakinan kelas supaya nanti bisa sama-sama menjalankannya dengan kesadaran mereka masing-masing. Dan berikutnya posisi kontrol. Ini posisi kontrol ini adalah kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol yang baik yang dibicarakan di sini. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua yaitu posisi kontrol membuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini kita diharapkan bukan posisi kontrol penghukum ya Bapak Ibu ya. Nah, dan juga bukan untuk membuat rasa bersalah. Tetapi kita diharapkan di sini adalah sebagai manajer. Dan setelah itu posisi kontrol ini kita laksanakan sebagai posisi manajer, maka ketika kita menghadapi suatu masalah di dalam kelas, jadi masalah kelas yang mungkin sudah kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas tadi, tetapi siswa itu berulang kali melakukan suatu kesalahan. Misalnya tadi mereka itu tidak mengerjakan PR atau salah satunya mengerjakan mata pelajaran lain ketika di pelajaran kita. Ini berulang kali kita ingatkan. Tetapi ingat Bapak Ibu, kita mengingatkan anak itu jangan di depan anak-anak lain, tapi kita dekati dia. Kalau sekali kita tinggalkan dia melakukan lagi, maka kita perlu jangan disuruh keluar Bapak Ibu, tidak boleh kita hukum. Karena itu akan merusak mental si anak. Dia akan menutup diri, padahal dia senang sebenarnya. Dia mungkin pada saat itu ada sesuatu yang merasa di situ tadi, maka mungkin balik Bu. Nah, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun tadi merasa kita lihat anak itu udah salah, mungkin dia ada tujuannya. Jadi jangan langsung dikapung, kau salah, kau ini, jangan langsung berdiri, push up, apa segala macam. Nah, itu hukuman ya Bapak Ibu ya. Tidak sesuai dengan konteks yang sesuai dipelajari. Oke lah. Baru ini masuk ke setelah itu barulah kalau masih melakukan kesalahan baru kita dekati dia. Nanti waktu jam istirahat ketemu ibu ya atau bapak, nanti akan ada sesuatu yang ingin bapak tanyakan. Setelah itu istirahat, panggillah si anak. Dipanggillah si anak. Disitulah tadi kita masukkan ini segitiga restitusi, menstabilkan identitas anak. Di sini kita membuat anak nyaman dulu, jangan langsung baru dulu dia langsung merasa takutan. Kalau dia udah merasa ketakutan, berarti kita akan gagal untuk memberikan stimulus atau memberikan suatu respon untuk baiknya ke depannya, untuk merubah tingkah anak tadi. Kalau anak udah ketakutan, pasti dia nanti kita tanyai sesuatu kejadian nanti, pasti enggak selalu memblok diri dia sendiri. Tapi kalau kita nyamankan dulu diri dia, kita katakan sama dia, kamu paham kenapa kamu bapak panggil atau ibu panggil ke sini? Tidak Bu, iya, bapak ingin membantu kamu untuk mencari solusi. Oh, bukan gitu.
tadi kamu berbuat apa tadi di dalam kelas? Oh itu tadi Bu yang ini iya. Di sini Bapak tidak mau menyalahkan kamu, tapi kita akan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Bukan menyalahkan, tapi mencari. Jadi kita sebagai guru tidak boleh menyatakan si murid itu salah atau benar. Gak usah kita vonis dia salah benar, tapi kita harus membantu dia untuk mencari solusinya. Sehingga dia baru validasi kebutuhannya. Ya, validasi kebutuhan. Ini tindakan dia yang salah. Setelah dia nanti mau dia udah relax, baru kita tanyakan. Menurut abang tadi, abang mau ngapain ini Bu katanya. Pak, saya berbuat tadi, saya tidak mengerjakan tugas PPKN sehingga tadi saya mengerjakannya waktu pembelajaran Bapak. Oh iya, Bapak mengerti apa yang kamu katakan. Tapi lebih baiknya seperti apa sebenarnya Pak? Oh iya Pak, harusnya aku mengerjakannya tadi di rumah, enggak di sekolah dan enggak di pelajaran Bapak. Nah dia menyadari sendiri, menyadari kesalahannya di validasi kebutuhan dia. Setelah itu baru kita tanyakan ke keyakinan kelas. Apa kira-kira yang belum ada di abang ketika pembelajaran tadi tentang keyakinan kelas kita? Oh menghargai Pak. Iya menghargai Bapak waktu mengajar. Seperti itu. Jadi dia sadar dengan hal-hal yang mau kita ubah dari dia. Baru kita kasih juga penguatan kepada dia. Kedepannya gimana kira-kira Pak? Oh iya saya ingin minta maaf kepada Bapak karena saya ini dan nanti saya tidak akan melakukan itu. Seperti itu. Jadi di situ cara kita segitiga diskusi itu memberikan suatu ruang untuk anak bahwasanya dia itu lebih dihargai. Jadi dia mau memberikan atau mau mengutarakan semua unek-unek dia secara pribadi daripada kita katakan dia di depan temannya, kamu ini salah, kamu ini nggak benar. Nah itu akan menjadi mendorongkan mental dia, jatuh harga diri si anak. Jadi dia mungkin nanti akan menjadi nggak mau mengikuti, besok-besok dia jadi tidak suka juga pembelajaran itu dan semakin lama semakin menutup diri. Dan di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setelah anak melakukan itu kita berpikiran bahwasanya mungkin dia ada yang bertahan hidup, ada yang termotivasi, ada kasih sayang dan juga rasa diterima. Ada kesenangan, ada kebebasan. Apakah dia membutuhkan kasih sayang? Melakukan hal yang seperti itu, maka kita harus paham dulu 5 kebutuhan dasar manusia ini. Bertahan hidup atau penguasaan. Kalau dia membutuhkan penguasaan, berikan dia. Misalnya kita belum bagikan ketua kelas, berikan dia kesempatan untuk menjadi ketua kelas supaya dia bisa mengamankan anak-anak atau teman-teman yang ada di ruangan dia tadi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah ini, apakah makna disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas berbahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, yaitu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Lalu yang kedua adalah dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lalu yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama bisa kita lihat Bapak Ibu ya, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong dan kreatif. Itulah yang mau dicapai. Nah yang kedua, pembelajaran tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ini kita lihat Bapak Ibu selanjutnya. Nah yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, ini adalah masuk ke
motivasi eksternal. Ini yang tadi Bapak Ibu ya. Kabupaten eksternal. Tapan Budaya. Nah di sini teori motivasi itu ada teori 3 ya. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua adalah mendapatkan imbalan, yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Di mana yang dua ini untuk untuk menghindari hukuman dan juga mendapatkan imbalan itu masuk motivasi intrinsik dari luar. Jadi ada dorongan dari luar. Ini adalah purba. Nah, lanjut yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah ini masih dari luar ya dorongan motivasinya Bapak Ibu, motivasi eksternal. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini yang harusnya kita lakukan Bapak Ibu. Saya akan menjadi seorang atau orang yang seperti apa bila saya melakukannya, yaitu motivasi internal, tujuan disiplin yang positif. Jadi kita tidak mengharapkan imbalan atau kita juga tidak takut karena ada hukuman atau sanksi. Tapi memang itu sudah tertanam dalam diri kita masing-masing seperti tadi nilai kebajikan itu adalah hal yang positif yang harus kita lakukan. Ya. Oke lanjut Bapak Ibu. Di sini hukuman oleh penghargaan. Ini kita lihat Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ini kita pahami Bapak Ibu. Penghargaan ternyata berlaku sama dengan hukuman. Kenapa seperti itu kita lihat Bapak Ibu? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah ini, ada faktor ketergantungan. Kalau tidak ada dari penghargaan, maka akan ada membuat anak-anak itu nggak ada motivasinya lagi nanti. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua adalah penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi kecepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan lanjutan yang tadi. Penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ada kelas 2. Nah, karena ada penghargaan timbul sendiri dari dalam dirinya Bapak Ibu ya. Karena ada dari luar seperti imbalan maka dia melakukan hal tersebut. Nah ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalamnya. Yang ketiga adalah jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita pun tidak menjadi tindakan baik yang kita lakukan lagi. Kita hanya berpikiran penghargaan, tapi tindakan yang baik kita itu jadi tertutup dan tidak kita berikan kembali. Penghargaan tidak efektif di sini. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ini ketika ada penghargaan tetapi seseorang mungkin merasa tidak dihargai dengan yang telah dibuatnya tadi, yang dikerjakannya, sehingga dia menjadi berkecil hati. Dan ketika ada lagi nanti suatu kompetisi atau yang lain-lain, kegiatan lain, dia merasa nggak lagi termotivasi untuk melakukan itu karena dia merasa tidak dihargai tadi. Penghargaan merusak hubungan, mengakibatkan rasa iri. Nah, ini termasuk ya Bapak Ibu ya. Baru yang berikutnya adalah motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru. Yang berikutnya menciptakan persaingan di kelas. Nah ini mungkin ini kita pun sudah mengalaminya masing-masing Bapak Ibu. Lanjut Bu. Pengakuan atau apresiasi. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan karya seni, karya sastra, atau karya-karya lainnya. Nah, dalam beberapa apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu yang pertama, beri pengakuan secara khusus, yang kedua, pengakuan secara pribadi, yang ketiga, pengakuan kepada semua murid, baru pengakuan secara konsisten dan juga fokus pada proses. Nah,
Contohnya pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kalimat terbuka ini Bapak Ibu, ini sebenarnya satu kalimat ke sini Bapak Ibu ya. Kalimat terbukanya, kemarin saya perhatikan, baru nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, berarti rasa empati. Itulah kalimat apanya, nilai kebajikannya, empatinya. Baru situasinya, pada saat menolong murid baru di kelas. Baru yang berikutnya, saya menghargai, baru nilai kebajikannya adalah kepedulianmu. Baru pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Baru yang kalimat pembukanya adalah terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Inilah dia ya Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikan itu rasa empati, kepedulian, rasa tanggung jawab. Disitulah dia nilai-nilai kebajikan. Iya tak? Nah mungkin ini dulu ya, kita lanjut Udah kita ya Pak? yang belum. Pak, Bapak mau lanjutkan? Kenapa ya aku minta ini? Belum. Untuk yang siap-siap tadi? Enggak. Tadi. Itu udah mengambil dapat. Udah 25. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Greta. Silakan. Bapak Ibu, selamat siang. Siang, Bu. Untuk kelanjutan dari sesi istirahat kita, ada beberapa yang akan disampaikan. Yang pertama ini kita diskusi dulu Bapak Ibu ya. Tindakan dulu, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita harus bisa membedakan yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bisa ingat ya hukuman. Nah yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu hukuman? Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi. Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah ini hukuman? Konsekuensi. Nah, mari Bapak Ibu bisa lihat. Yang pertama itu tadi adalah hukuman, yang kedua juga hukuman, yang ketiga hukuman. Nah, yang keempat menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air karena ditumpahkan itu juga konsekuensi, dan murid disuruh air tidak boleh Bapak Ibu, itu termasuk hukuman. Ya, yang terakhir baru kadang tidak semua lari keliling lapangan termasuk konsekuensi jadi hukuman. Jadi mungkin karena pelajaran PJOK, jadi pas dia nyambung. Nah, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan, jadi ini yang membuat dia tertekan. Yang berikutnya ini merupakan paksaan. Selanjutnya mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya karena sakit takutnya tadi. Kemudian marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini mungkin sering kita lakukan ya Bapak Ibu tanpa kita sadari. Nah, konsekuensi itu yang bagaimana? Sesuatu yang harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu bedanya tadi ya. Kemudian anak menghargai disiplin. Kemudian stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, jadi sadar dari dirinya sendiri ya. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kalau yang hukuman tadi dia merasa tidak dihargai, kemudian dia sakit hatinya bisa sampai di waktu yang lama. Nah, semua itu Bapak Ibu bisa kita selesaikan dengan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu termasuk bagian dari identitas yang gagal, dan disiplin, konsekuensi, restitusi merupakan identitas yang sukses. Di sini ada contoh-contoh yang hukuman itu sesuai menyakitkan yang tadi sudah kita bahas, kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti. Di sini ada kata korban mendapatkan keadilan, sementara di konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Jadi kita pikirkan dulu si pelakunya Bapak Ibu. Jadi korban ini nanti dulu, tapi untuk jangka yang panjang ini si korban juga akan merasa diadilkan gitu. Kemudian korban mendapatkan ganti. Nah, untuk hukuman murid anak tersakiti, sementara di konsekuensi itu murid dibuat tidak nyaman. Di restitusi murid mendapatkan penguatan. Kemudian kalau di hukuman perilaku agresif meningkat, di konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sementara di restitusi masalah terpecahkan. Jadi dari sini kita bisa analisa atau kita simpulkan Bapak Ibu, yang paling bagus memang yang ketiga, yaitu restitusi. Nah, kalau hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi itu netral, jadi suatu saat juga dilakukan. Kemudian kalau restitusi itu yang bersifat positif. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi intinya di Bapak Ibu adalah kita guru tidak memaksa, tapi membuat tawaran bagaimana si murid tadi memecahkan masalah yang telah dibuatnya sendiri. Nah, ini ada juga pembelajaran keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Kadang-kadang kita selalu membuat peraturan nih Bapak Ibu, bukan keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau peraturan sudah tahu kata Bapak Ibu ya, itu kadang sangat menyiksa kita untuk mengikutinya. Jadi itu bisa diatasi dengan budaya positif. Di mana budaya positif tadi ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan di dalam kelas itu sendiri. Nah, ini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ada model tabel T dan ada yang model tabel Y. Jadi keyakinan kelas itu ada hormat. Yang terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik. Nah, yang terdengarnya itu satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Itu yang terdengar Bapak Ibu. Nah, yang berperilaku itu tersenyum ramah, kemudian nampak dia kelihatan tersenyum ramah. Kemudian memberikan salam hormat, bisa dengan berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada atau salim. Kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah, di hormat ini kalau yang model tabel T itu ada yang tampak sepertinya adalah datang tepat waktu, kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, dan seterusnya.
Ya, tidak tampaknya itu seperti sering hadir lambat, tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, keyakinan kelas yang berikutnya adalah bekerja. Tampak sepertinya itu adalah tekun bekerja dan menyimak guru. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu. Nah, tidak tampaknya itu seperti tidak mendengarkan guru dan acuh-acuh, kemudian tugas tidak diberikan. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, inilah perbedaan peraturan dengan nilai keyakinan kelas. Maaf ya Bapak Ibu. Ini adalah peraturan dan nilai keyakinannya di kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti itu bentuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu nilai keyakinannya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu nilai keyakinannya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu nilai keyakinan adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian peraturannya adalah dilarang menggunakan narkoba, itu nilai keyakinannya adalah kesehatan. Kemudian peraturannya adalah bergantian atau menunggu giliran, nilai keyakinannya adalah menghormati orang lain, bersabar. Kemudian peraturannya menggunakan masker, maka nilai keyakinannya adalah kesehatan dan keselamatan. Peraturannya adalah jangan berlari di kelas atau koridor, maka nilai keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan juga. Sampai di sini Bapak Ibu, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Yeni. Saya akan menyampaikan tentang eksplorasi konsep, yaitu di sini kita akan mengetahui kebutuhan dasar manusia dan juga dunia berkualitas. Nah, di sini ternyata kita manusia sebagai makhluk sosial itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Misalnya kebutuhan bertahan hidup, kita ambil kasus Doni. Doni sering mengambil bekal temannya di kelas misalnya. Nah, ketika kita tanya Doni ini alasannya kenapa suka mengambil bekal kawannya, nah dia tuh beralasan, dia Bu karena aku lapar. Nah, disitulah kita tahu bahwa Doni itu memiliki kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan juga rasa diterima. Misalnya pada kasus tersebut tadi, Doni mengambil bekal temannya di kelas. Nah, alasan si Doni di situ, misalnya dia itu, iya Bu, aku kalau misalnya ngambil bekal kawan itu, kayaknya jadi semua orang itu berpisah sama aku Bu. Itu alasan dia misalnya. Terus atau juga dia tuh punya alasan, ya Bu, saya senang Bu kalau teman-teman laporkan sama Bu Guru kalau aku itu udah ngambil bekal. Terus kemudian Bu Guru itu laporkan sama orang tua. Jadi orang tuanya itu kan pastinya perhatian sama si anak. Nah, di situ berarti si Doni itu butuh kasih sayang dan juga rasa diterima. Kemudian yang ketiga itu penguasaan. Misalnya di sini masih kasus yang sama, kasus si Doni ini yang suka mengambil bekal kawannya itu. Nah, di sini jadi si Doni itu merasa kalau dia sudah bisa mengambil bekal kawannya, jadi kawan-kawannya itu akan merasa takut sama dia. Nah, disitulah bahwa di sini kita tahu si Doni itu butuh akan penguasaan. Kemudian yang keempat itu kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini misalnya masih kasus yang sama ya Bapak Ibu. Tadi si Doni itu mengambil bekal kawannya. Nah, dia itu merasa, Bu, iya aku suka ngambil bekal kawanku karena makananku ini dikasih mamaku cuma Indomie aja. Sementara kawannya itu makanannya enak-enak, ada kadang-kadang instan, ya kan. Nah, jadi dia itu butuh akan tadi kebebasan, pilihan. Dia itu pengen makanan itu nggak hanya harus Indomie aja seperti yang sudah disediakan mamanya. Kemudian selanjutnya itu kebutuhan akan kesenangan yang terakhir. Ya, di sini alasan si Doni ketika kita tanya itu, dia itu nggak ada Bu, aku cuma seneng aja Bu kalau misalnya udah bisa berebut makanan atau bekal kawanku. Nah, itu berarti dia butuh akan kesenangan. Kita lanjut Bapak Ibu ke 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada identitas gagal. Nah,
identitas gagal ini ternyata dari kelima posisi kontrol, yang pertama penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, ada dua di sini posisi kontrol penghukum dan pembuat orang merasa bersalah yang termasuk identitas gagal. Kemudian yang kedua, selanjutnya teman dan pemantau itu termasuk ke identitas berhasil atau sukses. Manajer juga itu termasuk ke identitas berhasil atau sukses. Hanya bedanya kalau dia di posisi teman dan pemantau itu berarti siswa itu akan mengharapkan imbalan atau ketergantungan akan orang lain. Nah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer ketika menghadapi pelanggaran siswa, maka si siswa itu akan bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini ada guru berbuat. Kalau kita fokuskan saja ya Bapak Ibu, kita fokuskan ke manajer. Nanti mungkin waktunya lagi. Kalau misalnya posisi kita sebagai manajer, maka guru itu harus berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Kemudian untuk hasil di manajer ini itu menguatkan pribadi siswa. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, kalau kita memposisikan diri sebagai manajer itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, jika kita sebagai manajer itu bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Nah, jadi di sini bedanya dengan posisi-posisi yang lain. Kalau kita sebagai posisi manajer yang kita ambil, maka akan timbul kesadaran dari siswa itu sendiri, bukan lagi kita yang menuntut dia. Dampak pada murid kalau kita memposisikan diri sebagai manajer adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini adalah penanganan kasus atau pelanggaran yang dilakukan siswa. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi kebutuhan, yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan identitas, di sini ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi pada saat kita menstabilkan identitas kepada siswa itu, kita pahami dulu bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi dia tidak merasa terpojokkan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu harus kita katakan ketika tahapan menstabilkan identitas. Kemudian di validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan. Nah, di sini baru kita tanya alasannya apa. Di situ juga akan timbul lah. Kita tahu sebagai guru itu kebutuhan dasar yang mana tadi dari yang kelima tadi yang kurang. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, di sini baru kita tanyakan. Makanya tadi keyakinan kelas itu harus disepakati atau dibuat bersama dengan siswa, bukan hanya guru saja yang membuat. Harus disepakati bersama. Di sini nanti akan kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati pada keyakinan kelas itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini menstabilkan identitas. Di sini ada pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, baik Bapak Ibu, karena sudah tadi dijelaskan tentang ada kebutuhan dasar, ada juga posisi kontrol, kemudian tahapan identifikasi distribusi. Nah, di sini kita akan melanjutkan. Nah, di sini nanti akan Bapak Ibu mencoba menjawab pertanyaan dari yang keempat ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang bersedia menjawab pertanyaan. Oh ya, mungkin pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh Ibu Rosita. Bersedia Ibu? Pertanyaan nomor 2 mungkin, Bu Ida mau menjawab.
Ke depan aja. Saya setelah mengikuti sesi ini mungkin saya mengetahui faktor disiplin menjadi luas. Penting bagi kita menentukan motivasi internal dari bagaimana agar siswa baru mengetahui tugas. Pertanyaan ketiga dan keempat. Terima kasih Bu, saya akan menjawab pertanyaan ini ya. Kamu seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Baik, ternyata selama ini posisi kontrol yang sudah pernah saya terapkan ialah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan terkadang sebagai teman juga. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Nah, setelah saya mengikuti sesi ini, kedepannya sebagai guru, kita sebaiknya memposisikan diri sebagai manajer. Terima kasih, Bu. Setelah saya kembalikan kepada moderator, Dr. Jadi sekianlah pengimbasan yang kami lakukan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan materi ataupun modul yang telah kami pelajari ini kami sampaikan kepada kita semua yang ada di sini, kita dapat melaksanakannya, berubahnya dan berubah paradigma kita yang sebelum-sebelumnya menjadi seperti yang sekarang, yaitu posisi yang terutama kita adalah sebagai manajer, supaya kita membuat diri atau murid kita tadi merasa nyaman juga dan mereka tetap bersemangat dalam belajar. Sekianlah untuk diskusi kita hari ini. Kami ucapkan selamat siang Bapak Ibu. Siap, Pak. Belajar apa kita hari ini? Oke, dengarkan. Sebelum kita belajar, kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Iya, kesepakatan yang harus dilaksanakan. Ibu akan memberikan kertas, membagikan kertas satu orang. Masing-masing tuliskan kesepakatan apa yang ingin dipenuhi atau yang ingin disepakati bersama. Jadi kesepakatan kelas ini dari kalian. Kalian yang ingin bagaimana sih suasana pembelajaran kita nanti? Nah, setelah kalian tulis, nanti akan kita tempel di sini. Depan, masing-masing buat satu aja kesepakatan yang ingin disepakati bersama. Nanti akan kita bacakan, ya. Silakan. Tulisnya di sini, jangan yang ada lemnya ini, nanti kita tempel. Ini kan lem, nah, ini kan leketnya. Leketnya ya, berarti di atasnya lemnya. Dạ em biết. Ya, tulis namanya. Boleh. Ayo silakan tulis, mulai tulis satu saja. Kamu ingin pembelajaran seperti apa? Kamu ingin teman-temanmu nanti seperti apa? Kita belajar, boleh. Kesepakatan ini setelah disepakati bersama, maka wajib dijalankan oleh kita semua. Ayo. Ayo silakan cepat ya. Bukan tuliskan namanya dulu. Sudah semua? Ayo cepat kita tempel. Oke, yang sudah boleh maju ke depan masing-masing. Yuk, tempelkan di sini. Makan. Yuk, silakan maju ke depan, tempelkan. Tempel.
Yuk gantian berganti yuk. Oke, sudah semua? Sudah semua? Oke, semua sudah kan? Tinggal si. Oke, sudah? Nah, dengarkan inilah kesepakatan yang kamu inginkan. Inilah yang kamu inginkan. Berarti nanti kalau sudah kita sepakati bersama, maka harus dikerjakan dan harus berhati. Ibu bacakan kesepakatan kita ya, apa yang kamu inginkan. Adriel selalu mengerjakan PR yang dikasih guru. Pasma mengerjakan tugas yang telah diberikan guru. Maximilian Habel tidak ikut saat belajar di kelas. Tidak boleh memotong guru sedang berbicara. Tasya, kesepakatan kelas saya akan mengerjakan tugas yang diberi Bu Berta. Burma Yuliani tidak memotong pembicaraan guru saat belajar. Salsabila membuang sampah pada tempatnya. Cahaya, kami bersepakat akan selalu selesai PR. Aira tidak boleh ribut di dalam kelas. Tidak boleh membuang sampah di laci. Atma Lutfi, Madani ingin mendengarkan nasihat guru saat berbicara. Lalu Riris, saya akan mengerjakan tugas, saya tidak akan ribut di kelas, saya mendengarkan guru. Ariani, saya tidak memotong pembicaraan guru. Isabella, saya ingin mendengarkan guru di saat menjelaskan. Apabila seragam tidak lengkap, dilarang mengikuti pelajaran. Di bagus ini, siapa ini? Apabila seragam tidak lengkap, dilarang mengikuti pelajaran. Baru Ariska tidak ribut di kelas. Tidak boleh ribut dalam kelas. Happy, semua kawan-kawan harus mendengarkan Bu Berta ketika menjelaskan. Erik tidak boleh memotong urusan berbicara. Adriano tidak ribut saat belajar di kelas. Anissa Putra, saya saat jam pelajaran tertib. Mendengarkan Bu Berta saat menjelaskan. Adriana angkat tangan ketika guru menjelaskan. Kalau mau keluar ke kamar mandi. Yohanes tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, ini kesepakatan yang telah kita buat. Siapa yang buat? Siapa yang buat ini? Iya. Ini masing-masing dari kalian. Kan ibu yang bilang kan? Oke. Nanti ini akan diprintkan. Inilah yang akan kita sepakati saat pembelajaran. Ada yang mau sampaikan atau ada yang tidak setuju? Bu, janganlah kayak gitu Bu. Berat kali itu Bu. Ada yang tidak setuju? Semua setuju? Setuju. Semua sepakat? Sepakat. Oke. Sekali lagi ditanya, semua sepakat? Sepakat. Siap sepakat kali. Semua sepakat? Siap. Oke, sekali lagi. Semua sepakat? Siap. Sepakat. Oke, baik. Inilah kesepakatan kelas kita. Maka dari sekarang ini akan kita jalankan. Bisa? Bisa? Siap. Baik, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Yuk. Selamat siang. Silakan berdiri. Begini, kemarin itu dengar dari temanmu waktu itu rapat, kamu membolos agama. Iya. Terus pergi kemana? Ya, pergi kantin. Ke kantin. Sekarang itu tanya. Begini ya, setiap manusia kan pasti menemukan kesamaan, ya kan? Namanya kesamaan itu kalau kita lakukan bukan berarti dunia akan
Coba yang kamu lakukan itu baik atau tidak? Tidak ya. Kamu ke kantin ngapain? Kemarin itu saya bosan di kelas, jadi bisa membaca saya di kantin. Ngapain di kantin? Senang-senang aja. Senang, cuma duduk-duduk doang kan? Sekarang gini, sudah sadar nggak apa yang kamu lakukan itu? Menurutmu salah atau tidak? Salah. Untuk kedepannya, bila bapak ibu pun sudah rapat, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan tetap melaksanakan kegiatan keagamaan itu. Kan penting keagamaan kan? Menurutmu kalau keagamaan itu kita ngapain? Ibadah, Kalau enggak, kita setiap hari kita awali dengan doa, bernyanyi, salat Tuhan itu memuji Tuhan ya. Oke, semoga nanti kedepannya jangan lagi terulang metrik. Ya, walaupun guru nanti tidak hadir pada saat keagamaan kami ada rapat, maka tetaplah lakukan keagamaan. Ya, demikian, mudah-mudahan kedepannya itu semakin lama semakin baik. Ya, silakan kembali istirahat. Saya Franklin Taurot merasa sangat senang ketika guru melakukan segitiga restitusi karena saya merasa dihargai dan tidak dipermalukan. Semoga Bapak dan Ibu guru dapat melakukan segitiga restitusi ini ke depannya jika dalam menghadapi permasalahan siswa. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang, kalian silakan. Tahu tak kenapa ibu sampai ke kemari? Saya menulis catatan ke Ibu, kemudian saya taruh di kantong baju saya, Bu, dan ketahuan dengan teman saya. Lalu dilaporkan bersama pengawas ujian, Bu. Nanti dia manusia pasti punya kesalahan. Setiap orang tidak ada yang sempurna, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Sekarang kalian sudah baik, sudah mau melakukan kesalahan. Tidak seperti itu. Karena itu susah, jadi saya Depannya apa yang kamu lakukan supaya saya akan belajar dan berkonsentrasi. Saya tidak sama dulu, kalau ada materi yang belum dipahami. Jadi jangan ketika itu menjelaskan kita terus ini nggak apa-apa kan sama dulu, bapak itu sudah memberikan ya. Mudah-mudahan kami tidak mengulangi lagi ya. Silakan istirahat. senang jika guru melakukan segitiga restitusi ini. Saya merasa terhargai dan tidak dipermalukan. Semoga kedepannya semua guru bisa melakukan ini. Terima kasih.